guys, welcome back to my channel. Dengan saya Mutia Azhar. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video ini aku lagi nggak mau main makeup-makeupan. Aku lagi mau sharing ke kalian. Aku mau cerita gimana perjalanan aku menjadi seorang makeup artist. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk share ya. Oke, sebelum aku cerita perjalanan aku sebagai makeup artist, aku akan cerita dulu basic aku dari mana. So, aku memang basic dari sekolah. Jadi aku sekolah di jurusan Tata Rias, salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, singkat ceritanya dari aku semester 3-4 itu aku udah mulai ikut-ikut make up, di kayak bantu-bantuin make up buat among tamu kayak gitu kan. Terus kemudian mulai di semester 4 semester 5 itu aku mulai ke prewedding. Jadi aku mulai ada freelance di salah satu studio juga di Jogja. Itu aku mulai ikut makeup prewedding, jadi aku standby di prewedding kayak gitu. Nah, suka dukanya menjadi makeup artist zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda, super beda. Kalau zaman dulu itu kita bener-bener apa ya, yang kalian harus tahu, semua berawal dari nol. Semuanya berawal dari nol. Jadi stepnya pertama banget aku itu adalah ikut make up di among tamu, dan itu hanya dengan bayaran Rp20.000. Bayangin, Rp20.000. Ya, itu berangkat pagi. Jam 5 jam 4 pagi. Satu kepala itu satu kali make up itu Rp20.000. Itu adalah perjalanan pertama aku menjadi seorang make up artist. Tapi karena dulu aku masih kuliah dan aku belum terlalu memikirkan uang kayak gitu kan, karena kan masih dapat uang dari orang tua kayak gitu. Jadi aku enjoy aja, aku ikutin alurnya, aku seneng aja. Karena kalau zaman dulu make up buat among tamu tuh nggak cuma 10-20, itu bisa kayak 30-50 orang gitu. Tapi memang sih kita bagi-bagi kayak gitu kan. Nah, aku selalu apa ya, kayak satu kali datang nih aku harus make upin minimal 10 orang, minimal 10 orang. Jadi aku kadang bisa make upin 13-15 orang. Jadi lumayan kan, 20 kali 15 udah 300.000. Itu udah banyak banget buat aku, dimana dulu masih kuliah. Itu uang 300.000 tuh udah yang kayak wow. Nah, berlanjut dari situ aku mulai ikut freelance makeup prewedding. So, jadi kalau makeup prewedding itu kita harus pagi make up, kemudian standby sampai malam. Kemudian ya kayak gitu, kita yang standby sampai malam kayak gitu. Nah, itu sudah lumayan banget tuh dulu bayarannya, kayak 350.000 itu satu kali make up kayak gitu. Tapi memang kita harus standby kayak gitu. Cuman dari situ aku belajar, karena setiap make up itu kan kita bertemu dengan orang baru, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, jadi kita bisa tahu karakter orang kayak gitu. Karena jujur, sebelum aku make up yang pakai yang 20.000-an itu, aku tuh takut banget make upin orang, karena kan takut salah, takut orang nggak suka kayak gitu kan. Cuman dari aku make up yang 20.000 itu, aku benar-benar bisa belajar kayak jenis kulit, bentuk mata, bentuk hidung, dan segala macam bentuk kontur wajah kayak gitu. Kemudian masuk di prewedding itu aku udah mulai belajar mengenali karakter orang, karena kan kita seharian dengan klien, jadi kita ikut seharian dengan klien. Nah, dari situ tuh aku belajar banyak banget dari klien waktu kita ngobrol. Kemudian setelah kita punya bekal sedikit portofolio, punya bekal dengan sedikit keberanian, pada tahun 2015 aku lulus, dan tahun 2016 itu aku menciptakan brand aku sendiri. Nah, aku berikan brand itu adalah White Makeup and Hairdo. Kenapa White Makeup?
Aku suka dengan filosofi warna putih, karena warna putih itu memang sih general banget warna putih, jadi kayak white makeup maksudnya makeup putih kayak gitu kan. Cuman sampai sekarang aku masih pertahanin nama itu karena aku percaya banget dengan filosofinya warna putih, bahwa warna putih itu selalu diterima dimanapun, dan warna putih itu selalu menjadi basic dari semuanya. Dan warna putih itu juga selain diterima di semuanya, kita juga bisa kayak memberikan semua dari warna putih kayak gitu. Jadi memang aku masih mempertahankan sampai saat ini dengan nama brand itu, dan masih dengan perjalanan dan perjuangan yang masih panjang untuk membesarkan brand aku sendiri. Cerita-cerita dan pengalaman dari aku memulai make up sebelum aku punya brand sampai saat ini tuh sangat banyak pengalaman, banyak baik buruknya banyak, cuman aku selalu mengambil semuanya dari sisi positifnya. Nah, flashback lagi ya dari aku waktu make upin dengan upah Rp20.000 itu, tapi aku bisa beli kosmetik. Jadi kalau zaman dulu, zamannya kita kuliah, kita kan nggak punya kosmetik tuh, kita kan selalu dipinjemin dengan kampus kayak gitu kan. Nah, aku dari situ tuh bisa nyicil kosmetik palet, jadi kayak wow banget gitu. Jadi dari uang itu aku bisa nyicil palet, aku bisa beli foundation, beli eyeshadow sendiri. Itu rasanya tuh seneng dan bangga banget, karena memang jadi aku tuh bukan dari kayak orang tuaku di bidang tata rias atau segala macam, atau ada dari sebelumnya aku, dari keluarga aku yang terjun di bidang tata rias. Pure aku adalah orang pertama di keluargaku yang terjun di dunia tata rias. So bener-bener dari nol banget aku memulai semuanya dan belajar semuanya dari nol. Dan dari cerita prewedding segala macam itu tuh kita juga banyak yang kayak itu bener-bener capek banget sih. Jadi kita mulai makeup itu jam 3 pagi, nanti kita sampai rumah itu jam 9, jam 10 itu baru kita sampai rumah. Dan kadang karena preweddingnya itu kan jauh, di tempat-tempat yang jauh dari kota, itu kadang kita makan jadi telat kayak gitu. Tapi dari kita standby prewedding itu kita belajar untuk memanusiakan manusia. Yeps, betul. Aku belajar banget dari situ bagaimana karakter orang, bagaimana cara orang itu memperlakukan orang lain. Kita belajar banget dari situ, dari klien-klien. Banyak banget klien yang menurut aku kayak bukan semena-mena sih, cuman kayak menganggap bahwa kita itu asisten bukan makeup artist kayak gitu kan. Bahkan cerita yang sangat menurut aku tuh waktu dulu aku ngalamin, kok aku bisa ya kayak gitu tuh. Pernah aku nemenin klien pipis di kamar mandi, dan sedangkan dia lagi datang bulan. Itu bener-bener aku rasanya kayak oh my god gitu, kayak oh ya ampun kok bisa sih ada orang kayak gini gitu. Dan pada saat itu aku bener-bener gak bisa menolak, karena waktu itu aku juga masih sangat kecil sih, cuman aku waktu dulu tuh belum berani untuk untuk menolak dengan halus. Itu aku juga belum berani, aku belum bisa membuat alasan atau segala macam kayak gitu. Tapi itu pengalaman terburuk aku sih selama aku menjadi makeup artist dan aku ngikutin standby prewedding kayak gitu. Cuman dari situ aku belajar bahwa kita nggak seharusnya seperti itu dengan orang lain, meskipun orang lain itu adalah kita bayar, atau orang lain itu adalah yang membantu kita seperti itu.
Nah, setelah kita freelance di beberapa studio, aku udah punya brand sendiri, itu nggak semudah kayak langsung dapat klien, banyak yang tanya price list gitu-gitu. Nggak, klien itu benar-benar karena kita dulu pernah kayak freelance terus dari sosial media, dari mungkin kayak kliennya dulu pernah makeup di saya, kemudian ngomong ke temennya, dan pada akhirnya juga banyak, kadang aku juga nggak tahu ini dari mana ya, oh dari Instagram kayak gitu. Sampai saat ini punya beberapa klien dan mulai dicari sama klien, kemudian sampai saat ini juga bersyukur banget karena sudah mulai mengenal brand saya seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah mendengar curhatan aku, sudah mendengar perjalanan hidup aku. Sebenarnya itu hanya sebagian kecil banget dari kehidupan perjalanan makeup aku, cuman sampai segini dulu. Kalau ceritanya kalian suka, aku bakalan lanjut di part berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman semua yang mau memulai menjadi seorang makeup artist, jangan pernah takut karena semua pasti ada jalannya kalau kalian berusaha. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.